Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya dengan sebenar-benarnya. Karena dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhkan larangan-larangannya, inilah yang akan membuat hidup kita bahagia dunia maupun akhirat. Ketakwaan ini bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, baik di waktu sempit maupun lapang, baik di waktu bahagia maupun di waktu susah. Apalagi kita sebagai bangsa yang merdeka sudah bisa meraih yang namanya rasa aman. Kita tidak perlu khawatir. Kita bisa dengan bebas menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa dengan bebas menegakkan kebaikan-kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat rasa aman yang patut sama-sama kita syukuri. Nikmat rasa aman ini tidak lepas dari perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Mereka yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Mereka yang telah berjuang dengan darah dan air mata supaya bangsa kita bisa merdeka. Maka tidak heran jika kemudian pada tanggal 10 November kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 16 Desember tahun 1959. Bukan tanpa sebab ditetapkan tanggal 10 November. Ada peristiwa sejarah yang panjang, peristiwa sejarah yang luar biasa terjadi pada bangsa ini. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memerintahkan untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh alam raya Indonesia. Ternyata di Surabaya dan di beberapa daerah lainnya masih tersisa tentara-tentara Jepang yang masih ada di sana. Tentara Jepang ini kemudian diketahui oleh pasukan sekutu Inggris dan Belanda. Akhirnya Inggris dan Belanda kembali masuk ke Indonesia, tepatnya di Surabaya, untuk mengusir penjajah Jepang yang masih tinggal di Indonesia, di Surabaya. Ternyata mereka tidak hanya berniat mengusir Jepang, tetapi mereka juga punya misi lain, yaitu merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Akhirnya tentara Belanda dan juga tentara Inggris dengan semena-mena mengganti bendera Indonesia yang sudah berkibar dengan bendera Belanda. Hal ini membuat rakyat Indonesia geram dan marah, terlebih para pemuda Surabaya pada saat itu. Mereka akhirnya mencopot bendera Belanda yang berkibar berwarna merah putih biru, tepatnya di Hotel Yamato. Terjadilah di sana pertempuran, terjadilah di sana perkelahian antara rakyat Indonesia dan juga tentara Belanda yang semena-mena. Dan itulah sebab musabab terjadi peperangan pasca kemerdekaan. Peperangan itu terjadi sekitar 3 pekan. Rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Rakyat Indonesia kembali berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di antara tokoh-tokoh yang menyemangati para pemuda saat itu adalah Bung Tomo. Sampai-sampai Bung Tomo mengatakan, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semangat kami tetap, semboyan kami tetap, merdeka atau mati. Itu yang disampaikan oleh Bung Tomo kepada tentara Belanda dan juga
disepakati oleh para ulama pada saat itu, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah. Peperangan terjadi selama 3 pekan dan juga menewaskan para pahlawan yang jumlahnya kira-kira 6.000 orang. Sampai puncaknya di tanggal 10 November tahun 1945. Disitulah pertumpahan darah besar-besaran terjadi, peperangan besar-besaran terjadi di Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Inilah sejarah kenapa 10 November kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Lalu sebagai umat Islam, pelajaran apa? Teladan apa yang bisa kita ambil dari perjuangan para pahlawan? Sedikitnya ada 2 hal yang bisa kita teladani dari para pahlawan. Yang pertama, para pahlawan adalah orang-orang yang punya prinsip yang sangat kuat, orang-orang yang istiqomah membela kebenaran. Bisa kita bayangkan, seandainya dahulu para pahlawan orang-orang yang mudah disogok, orang-orang yang mudah tergiur terhadap dunia, terhadap kekayaan, tentu mereka akan sangat mudah sekali dikalahkan oleh para penjajah hanya dengan emas, hanya dengan kekayaan, hanya dengan jabatan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang punya prinsip bahwa kita harus merdeka, bahwa kita harus jadi bangsa yang berdiri di kaki sendiri. Prinsip itulah yang kemudian mendorong daya juang yang tinggi para pahlawan untuk melawan penjajah, untuk meraih kemerdekaan. Prinsip yang kuat, atau dengan bahasa agamanya dikatakan istiqomah, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pahlawan kita telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Maka istiqomahlah kalian semua di jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepada kalian, dan juga diperintahkan kepada orang-orang yang telah bertobat bersama kalian. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan, dan Allah Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita istiqomah di atas kebenaran, memerintahkan istiqomah di atas kebaikan, di atas ketakwaan. Jangan sampai kita tergoda, tergiur dengan perkara dunia yang hanya sementara. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita saksikan orang-orang di sekitar kita banyak yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya masjid ini, katakanlah yang sholat hanya sedikit. Bahkan apabila kita hanya sendirian yang sholat di musola ini, di masjid ini, tidak ada satupun yang sholat. Kita yang azan, kita yang qomat, kita yang sholat sendirian, tetaplah istiqomah, tetaplah berprinsip teguh di atas kebenaran dan kebaikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita lihat, kita saksikan, tengok ke kanan, tengok ke kiri, ke depan, ke belakang, semua orang-orang tidak jujur dalam pekerjaannya, berusaha atau berupaya melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, melanggar pelanggaran agama, melanggar perintah agama, melanggar aturan-aturan perusahaan. Kita saksikan banyak orang-orang yang seperti itu di sekitar kita. Maka kita harus tetap berprinsip jujur, istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak tergiur apapun meskipun godaan begitu menyilaukan. Inilah teladan yang patut kita contoh dari para pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang punya prinsip kuat, prinsip di atas kebenaran, prinsip di atas kebaikan. Kemudian teladan yang kedua yang bisa kita contoh dari para pahlawan adalah mereka merupakan orang-orang yang sabar. Sabar terhadap ujian-ujian.
yang dihadapkan kepada mereka. Kita bisa bayangkan dahulu nenek moyang kita, para pahlawan kita, mereka begitu sulit untuk menegakkan kebenaran karena harus patuh dan tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh para penjajah. Mereka tidak semudah aksesnya seperti kita sekarang ini, yang mudah sholat di mana saja, kapan saja, yang mudah bersedekah di mana saja, kapan saja, yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan di mana saja, kapan saja. Mereka tidak seperti kita saat ini. Tetapi di tengah keterbatasan yang mereka rasakan, tetap bersabar. Tetap bersabar. Tidak membuat mereka goyah, tidak membuat mereka kemudian mengambil jalan pintas untuk melanggar hukum agama dan juga mengorbankan rakyatnya sendiri. Kita harus contoh mereka, jamaah sekalian. Harus sabar terhadap ujian-ujian yang ada di depan mata kita, baik ujian dalam ibadah, ujian dalam rumah tangga, ujian di tempat pekerjaan, dan di mana saja. Yakinlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu kepada kita, berarti Allah percaya, Allah yakin bahwasanya kita bisa melewati ujian itu dengan baik dan benar. Karena seorang muslim yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim yang harus kita yakini. Tetaplah bersabar dan berupaya ikhtiar mencari solusi-solusi terbaik, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dibukakan jalan keluar atas setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil hikmah teladan dari para pahlawan yang luar biasa ini. Mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang yang berjasa terhadap agama, bangsa dan negara. Maka kita harus berupaya menjadi orang yang juga berjasa untuk agama kita, bangsa kita, negara kita. Dari hal-hal yang terkecil, menegakkan ibadah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian selalu menerapkan kejujuran, kedisiplinan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan kita juga harus meningkatkan rasa sosial kita, kepedulian kita kepada sesama. Dengan begitu insyaallah ta'ala kita akan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya meneladani para pahlawan. Dan kita doakan semoga para pahlawan kita, terutama yang muslim, ya, mereka menjadi hamba Allah yang ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.